Bab 841. Penghalang perak itu meledak seperti gelembung pada saat ini, memperlihatkan penjaga bola itu dengan niat membunuh yang berkilauan di matanya, dan sebuah suara yang tidak yakin terdengar, aneh. Pada saat ini, tiba-tiba, seorang pria tampan berpakaian kuning dengan aura yang tidak lebih lemah dari penjaga bola itu muncul, melayang tepat di depan kepala besar penjaga bola itu. Dia tidak lain adalah pemimpin serikat. Penampilan sang pemimpin serikat agak lelah, dan dia tampak gelisah, sangat berbeda dari dirinya sebelumnya yang angkuh dan sombong. "Apa yang terjadi, penjaga bulan?" tanyanya sambil mengerutkan kening. Sang penjaga bulan melotot ke arah pemimpin serikat dengan permusuhan yang jelas dan menjawab, "Tidak apa-apa, hanya kutu yang mengganggu, sudah ditangani." Kerutan di dahi pemimpin serikat semakin dalam, dan dia berkata dengan tegas, "Aku tahu kamu tidak senang dengan jabatan barumu, tetapi aku ingin kamu mengerti bahwa kita tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Gunung Bulan." Sang penjaga bulan mencibir dingin, "Jika kau benar-benar peduli, biarkan aku menjaga pintu masuk alam rahasia bulan. Kita berdua tahu tidak ada seorang pun yang mampu melewati gerbang segel, apalagi gerbang di belakangku, kecuali mereka memiliki harta karun ruang angkasa kelas 8 yang tidak mungkin muncul." Pemimpin serikat hendak membalas ketika suara lain yang penuh dengan kebijaksanaan kuno terdengar. "Saya mengurus kepribadian alam rahasia bulan. Jika Anda khawatir hal yang sama terjadi pada Anda seperti yang terjadi pada pelindung matahari, maka Anda dapat tenang." Baik pemimpin serikat maupun penjaga bulan terkejut sebelum mereka melihat ke arah lokasi yang sama dan melihat sosok cahaya putih. Terlepas dari kehebatan dan status mereka berdua menundukkan kepala dan memberi hormat dengan hormat. Penjaga pedang matahari dan bulan, SMSC. Sang penjaga bulan ragu sejenak sebelum berkata, "Terima kasih atas masalahmu, SMSC. Maafkan kelakuanku yang kasar. Aku hanya masih tidak percaya pada matahari lama dan kehilangan ketenanganku. Jangan khawatir, aku tahu kalian berdua dekat seperti saudara. Aku juga masih tidak percaya dengan kepergiannya yang tiba-tiba. Tapi ketahuilah, begitu aku menemukan heretik, aku akan memastikan untuk mengundang kalian untuk membalas dendam." SMSC mendesah sedih dengan sedikit kesedihan. Sebelum dia tiba-tiba berbicara kepada pemimpin serikat dan suaranya berubah lebih dingin dari es, "Kamu, di sisi lain, kamu telah diisolasi selama lebih dari setahun untuk menghadapi para penyusup itu. Apakah kamu tahu bagaimana mereka dapat menemukan tempat ini? Atau apakah aku perlu ikut campur? Aku tidak perlu mengingatkanmu bahwa dengan hilangnya gunung matahari, altar matahari juga hancur, yang berarti kita juga telah kehilangan berkat dewa matahari. Aku tidak menginginkan tipu dayamu, atau kamu dapat bertukar dengan bulan." Mata pemimpin serikat berbinar karena marah, tetapi dengan pengendalian emosi yang cermat, dia menjawab dengan hormat, "Bukannya aku malas, Tuan SMSC. Kau harus tahu 4 dari penyusup itu adalah penggarap alam pemahaman hukum kuasi, dan mengekstraksi informasi dari jiwa mereka hampir mustahil. Sementara 2 dari mereka sangat dekat dengan penggarap alam pemahaman hukum kuasi, mereka juga cukup merepotkan untuk dihadapi. Jadi, saya fokus pada penggarap alam kesadaran hukum, dan saya menemukan bahwa mereka dituntun ke sini oleh keberuntungan semata. Orang-orang itu tampaknya sedang berperang dengan benua lain dan sedang mengarahkan pasukan mereka ke arah mereka ketika mereka secara tidak sengaja memasuki perairan ilusi yang tersembunyi. Adapun bagaimana mereka bisa menemukan kita, itu terkait dengan kehancuran gunung matahari. Peristiwa mendadak itu menyebabkan retakan besar di penghalang ujung surga, dan mereka berhasil menemukan kita. Jika ada, saya pikir kita harus mencoba mengubah mereka menjadi anggota serikat. Orang-orang itu semua kuat dan penuh potensi. Di masa-masa sulit ini, kita dapat menggunakan semua bantuan yang bisa kita dapatkan sampai kita menemukan heretik yang diperingatkan oleh Sun Envoy kepada kita. Apa kau benar-benar mendengarkan dirimu sendiri? Biarkan orang-orang luar itu bergabung dengan serikat dan mengabaikan kredo pendirian kita. Biarkan aku yang mengurus orang-orang yang menyusahkan itu. Siapa tahu, aku mungkin bisa mendapatkan sesuatu dari mereka." Sang penjaga bulan membalas dan langsung menolak saran pemimpin serikat. "Rintangan terkutuk ini, kenapa dia bersikeras menghalangi jalanku?
Pemimpin serikat melirik penjaga bulan dengan sedikit jengkel dan menjawab, keyakinan apa? Apakah aku perlu mengingatkanmu bahwa gunung matahari sudah hancur? Serikat ini tidak seperti dulu lagi tanpa alam rahasia matahari. Lebih jauh lagi, altar bulan masih tidak aktif meskipun kita sudah berusaha menghubungi utusan bulan. Jadi, aku cukup yakin mereka sudah meninggalkan kita atau tidak peduli dengan serikat ini. Jika kita tetap keras kepala, heretik akan menang sementara kita akan sibuk menyelesaikan pertikaian internal kita. Tuan SMSC, mohon pertimbangkan gambaran yang lebih besar dan keselamatan persatuan kita. Jika tidak secara permanen, maka kita dapat menggunakan mereka sampai kita menemukan heretik dan kemudian membuang mereka setelah bahayanya teratasi. Mata sang penjaga bulan dipenuhi dengan niat membunuh saat auranya yang mengerikan meroket. Kau. Cukup. Pemimpin serikat memang ada benarnya. SMSC campur tangan pada saat ini dengan sedikit ketidakberdayaan. Mata sang penjaga bulan membelalak kaget ketika dia cepat-cepat bertanya, apakah kamu benar-benar mempertimbangkan sarannya? Aku tahu ini sama saja dengan meninggalkan kepercayaan kita, tetapi masa-masa sulit menuntut tindakan yang sulit. Dengan kemungkinan pencari matahari dan bulan menjadi ancaman yang mengancam, sang heretik yang misterius, kita harus menggunakan segala yang ada di gudang senjata kita. Meskipun begitu, kalian tidak perlu khawatir, karena aku tidak akan membiarkan mereka masuk tanpa tindakan pencegahan apapun. Jika pemimpin serikat tidak keberatan dengan hal itu, bawalah ke 6 orang yang kalian sebutkan di altar bulan. Aku akan secara pribadi menanam segel jiwa matahari dan bulan di jiwa mereka sehingga mereka tidak akan mengkhianati serikat. Kata SMSC. Pemimpin serikat itu tampak tenang, tetapi cahaya aneh bersinar di matanya saat ia membungkuk hormat. Merupakan kehormatan bagi saya bahwa Tuan SMSC telah mempertimbangkan saran saya, dan saya akan melakukan apa yang Tuan SMSC sarankan. Saya akan membawa mereka ke sana saat fajar. Baiklah, aku akan menunggu. SMSC berkata, sebelum berbicara dengan Moon Guardian yang kebingungan, kita teralihkan dari topik yang sebenarnya. Katakan padaku, mengapa kau menggunakan platinum intenmu untuk? Tunggu apa? Tidak. SMSC tiba-tiba menjerit ngeri sebelum sosok cahayanya langsung lenyap, meninggalkan Moon Guardian dan Union Leader kebingungan. Bab 842. Di sisi lain gerbang Gunung Bulan terdapat sebuah lembah indah yang kosong. Namun tepat pada saat ini, sebuah ruang samar yang terkoyak muncul sebelum semuanya kembali normal. Tentu saja itu adalah es, yang baru saja berteleportasi dari sisi lain. Namun, kulitnya lebih pucat daripada hantu karena dia terengah-engah seperti orang gila sementara keringat membasahi wajahnya. Aku merasakan kematian pada saat itu, es merasakan hawa dingin yang mematikan di tulang punggungnya ketika dia memikirkan saat-saat terakhirnya ketika dia diteleportasi. Tekanan yang mematikan, perasaan akan kematian yang tak terelakkan, ilusi bahwa tak ada apa-apa selain perak, seolah-olah dia sendiri akan berubah menjadi perak. Dalam sekejap itu, Es merasakan semua ini, dan jika dia tidak berteleportasi, dia tahu dia pasti sudah mati. Terlalu dekat untuk merasa nyaman. Es mencoba menenangkan diri dengan mengedarkan ki surgawinya. Baru kemudian raut wajahnya mulai kembali normal sementara rasa takut yang masih ada. Ia benar-benar merasakan riak ruang yang diciptakan oleh formasi dan mampu bereaksi dengan sangat cepat. Jadi, ini adalah kehebatan alam pemahaman hukum atau hanya puncak gunung es. Aku senang aku mendapatkan formasi ini saat itu atau. Es berkeringat hanya dengan memikirkannya, tetapi ini juga memberinya perasaan krisis karena dia sekarang berada di dalam domain bulan. Masih ada beberapa detik sebelum tanduk setan tidak akan muncul lagi. Aku harus segera menyelesaikannya. Tempat ini terlalu berbahaya. Dia langsung mengambil keputusan sambil mengepakkan sayap gelapnya untuk melayang. Saat berikutnya, dia membalikkan tangannya, dan sebuah token berbentuk segitiga muncul. Salah satu sisinya berwarna emas, dan terukir simbol matahari hitam yang menyala-nyala, sementara sisi lainnya berwarna perak dengan simbol bulan ungu. Ini adalah token pemburu matahari dan pencari bulan yang didapatnya sebagai hadiah dari si bulu yang berbicara setelah dia menyelesaikan ujian terakhir dan juga saat si bulu merasa bahwa dia telah menipunya. Menurut bulu,
Token ini dapat langsung membawanya ke alam rahasia bulan begitu ia melangkah ke dalam domain bulan tanpa batasan apapun. Rencana awal S adalah menunggu hingga kemampuan pemanggilannya keluar dari masa cooldown. Namun setelah merasakan sensasi kematian mendadak, ia mengubah rencananya karena masih ada Union Leader, dan tempat ini akan dijaga lebih ketat. Jadi, memasuki alam rahasia bulan saat itu juga merupakan pilihan terbaiknya selagi tanduk iblis masih berlaku. Ia juga tidak yakin apakah penjaga bola di luar sudah memperhatikannya atau belum. Namun ada kemungkinan hal itu terjadi, dan itu mungkin akan membuat pemimpin serikat waspada, dan begitu itu terjadi, mereka akan mengaktifkan segala macam formasi tersembunyi, dan S akan berada dalam masalah besar. Bahkan ada kemungkinan mereka mungkin memiliki kemampuan untuk membatasi aksesnya ke alam rahasia bulan, yang tidak dapat ia pertaruhkan. S menuangkan kinya ke dalam token itu, lalu cahaya keemasan dan perak terpancar darinya. Pada saat berikutnya, S merasa terhubung dengannya, dan informasi tentang cara menggunakannya muncul di kepalanya. Tanpa ragu, S mengabaikan hak istimewa lainnya dan langsung mencari akses ke alam bulan dan menggunakannya. Dengan demikian, sisi perak token itu tiba-tiba berkilauan dalam warna ungu sebelum cahaya menyelimuti tubuh S yang tak kasat mata, dan saat berikutnya, dia menghilang dari tempatnya. Namun, tepat saat dia menghilang, sesosok cahaya putih muncul di tempat yang sama. Sosok itu adalah penjaga pedang matahari dan bulan, SMSC. Bagaimana ini mungkin? Tidak, TIDAKKKKK. Suaranya yang ketakutan semakin keras hingga seluruh serikat mendengarnya bagaikan suara guntur yang mengejutkan semua orang. Pada saat ini, pemimpin persatuan muncul 1 meter jauhnya dari SMSC yang menggila, dan kemudian penjaga bulan mengikutinya, karena ukuran kolosalnya entah bagaimana telah menyusut hingga hanya 5 meter. Apa yang terjadi, Tuan SMSC? Tanya pemimpin serikat dengan cepat sambil mengerutkan kening. Tiba-tiba ia memiliki firasat buruk tentang hal ini karena ini adalah kedua kalinya ia melihat SMSC kehilangan ketenangannya. Pertama kali adalah ketika Sun Mountain menghilang, yang berarti kali ini, masalahnya jauh lebih serius. Aku barusan, seseorang menggunakan hak istimewa C yang terpilih untuk memasuki alam rahasia bulan. SMSC nyaris tak mampu mengucapkan kata-kata yang menegangkan itu. Apa? Penjaga bulan langsung terkejut saat tubuhnya mulai bergetar. Pemimpin serikat itu memucat saat ia langsung bertanya, tapi bagaimana ini mungkin? Bukankah kau bilang kau telah menghalangi jalannya? Lebih jauh lagi, hak istimewa sang terpilih tidak dapat diberikan kecuali seseorang memperoleh gelar Rasul Matahari dan Bulan, menjadi sang terpilih dari langit fana. Dan memang begitulah adanya. SMSC membalas dengan nada terkejut, kecuali jika ada utusan dewa yang ikut campur, tidak seorang pun dapat mengubah hak istimewa gelar tersebut. Anda mungkin tidak tahu, tetapi di alam rahasia matahari dan bulan, ada beberapa utusan dewa yang mengawasi para pesaing sang terpilih. Jika seseorang mampu membuat mereka terkesan, mereka bisa mendapatkan pahala yang tak terbayangkan dan bahkan pertolongan Tuhan lebih awal dari yang dijanjikan jika mereka tampil luar biasa. Alam rahasia ada karena alasan yang tepat untuk melatih Rasul Matahari dan Bulan. Namun, untuk mendapatkan dukungan dari utusan Tuhan, seseorang perlu melakukan hal-hal yang mustahil. Seperti mendapatkan karunia suci Tuhan, yang tersembunyi dalam setiap ujian khusus. Yang kemudian akan membuat ujian khusus tersebut sama sekali tidak berguna setelah karunia tersebut diambil. Artinya, para pesaing setelah orang tersebut tidak akan dapat lagi menjalani ujian khusus. Jadi, jika seseorang dapat melewati semua ujian dan mengambil hadiah suci dari alam rahasia, utusan dewa mungkin akan memberi mereka akses gratis ke alam lain karena tidak perlu lagi mencari pesaing lain. Orang seperti ini ditakdirkan untuk menjadi sang terpilih, jadi mengapa menghalangi jalan mereka? Tetapi mengklaim karunia suci Tuhan hampir sama saja dengan kematian jika gagal, belum lagi mengklaim kesembilannya sekaligus. Aku tidak pernah menyangka orang yang menentang surga seperti itu bisa ada. Suara SMSC bergetar menjelang akhir. Mata pemimpin serikat membelalak tak percaya saat ia menangkap dengan jelas apa yang dimaksud SMSC,
apakah kau tidak bermaksud White mampu melakukan hal seperti itu? Lalu mengapa ia menghancurkan alam matahari, dan utusan matahari menyatakannya sebagai seorang heretik? Di mana dia selama ini? Suaranya berubah lebih tajam saat auranya meningkat, seolah-olah dia tidak ingin hal itu menjadi kenyataan, dan sedikit kepanikan pun hadir. Suara SMSC berubah tanpa ekspresi saat ini saat dia berkata dengan nada aneh, "Aku tidak tahu apa yang terjadi di alam matahari, tetapi pesan utusan matahari tidak jelas." Kamilah yang berasumsi bahwa White adalah heretik. Dia mungkin bersembunyi karena kami mengambil keputusan terlalu cepat dan mungkin tidak mendengarkannya jika dia mengungkapkan dirinya. Atau mungkin dia hanya seorang bidah. Namun, kita tidak dapat mengabaikan kemungkinan White mampu mengklaim semua karunia itu dan menyempurnakannya. Sebab jika dia melakukannya, dan begitu dia melakukan hal yang sama dengan alam rahasia bulan, dia akan menjadi sang terpilih, bidah atau tidak. Belum lagi, dia akan menguasai seluruh union, formasi, perbendaharaan yang bahkan kau tidak bisa buka, benua ini, seluruh langit fana, semuanya akan menjadi milik dia. Bab 843. Di tengah padang pasir berwarna perak, sebuah sosok berkerudung dengan sayap gelap muncul dengan kilatan ungu. Es langsung melihat sekeliling, dan yang ia lihat hanyalah pasir dan bukit pasir berwarna perak di sekelilingnya. Selain itu, gurun itu sama sekali tidak panas. Sebaliknya, cuacanya sangat dingin. Aneh sekali, inikah alam rahasia bulan? Es bergumam dengan sedikit kegembiraan karena dia tidak menyangka lapisan pertama alam rahasia bulan adalah gurun dan dingin. Pemberitahuan sistem berikutnya baru saja mengonfirmasinya. Sama dengan. Tuan rumah telah menyelesaikan persyaratan kedua misi pencuri surga. Tanda hubung. Situs target yang terkait dengan misi pencuri surga telah berhasil disusupi. Apakah tuan rumah ingin memindai situs target dan membuat cetak biru harta karun? Persyaratan 1. Peta nasib hidup. 2. Poin pencuri, 1 juta. 3. Waktu, 30 menit. Lanjutkan, batal. Catatan, 1. Sistem sangat menyarankan agar host membuat cetak biru harta karun ini yang tidak hanya berisi peta keseluruhan target dan lokasi harta karun yang tersedia di situs dan harta karun target utama, tetapi juga rute teraman dan tercepat untuk mendekatinya. Sama dengan. Bibir Es terangkat, inilah yang ditunggu-tunggunya, dan dia melanjutkan tanpa ragu-ragu. Sama dengan. Pemindaian cetak biru harta karun telah dimulai. Waktu, 29:59. Peringatan, jangan meninggalkan jangkauan target sebelum pemindaian selesai. Tanda hubung. Poin pencuri, 19.100.000. Sama dengan. Es mendesah, melihat poin pencurinya. Poin pencuriku hampir habis. Semua pembelian itu sepadan. Selama waktu yang dihabiskannya di lautan tak berujung, Es tidak tinggal diam dan telah menggunakan TP untuk tidak hanya membuka kombinasi RI namun dia juga membeli Soul Stealth Art dan Absolute Pickpocket. Soul Stealth Art adalah seni siluman yang digerakkan oleh ki jiwa surgawi yang berlawanan dengan seni siluman tanpa hati. Selain itu, siluman ini memiliki persyaratan hukum, bayangan, di dalamnya. Ia memiliki 3 status, yaitu Night Shadow Stealth Stat, yang mudah dipahami Es karena persyaratan hukum, Shadow-nya sudah mencukupi, dan gelar pencuri, Follower of Darkness. Selain itu, kemampuan Stealth selalu menjadi keahlian terkuatnya. Tahap kedua adalah Shadowless Soul Stealth Stat, yang persyaratannya adalah 49% Shadow Comprehension. Terakhir, tahap terakhir, Soulless Stealth Stat, dengan persyaratan 75% Shadow. Meskipun dia masih jauh dari mencapai tingkat kedua, hanya dengan tingkat pertama saja, hanya alam kesadaran hukum yang mampu mendeteksinya. Sedangkan untuk Absolute Pickpocket, itu adalah skill yang sangat tidak terduga dan sama sekali berbeda dari pickpocket yang asli. Meskipun mengikuti prinsip yang sama seperti pickpocket yang telah digunakan Es sejak awal perjalanannya, untuk mempelajari Absolute Pickpocket, Es diharuskan untuk memahami hukum ruang. Karena Absolute Pickpocket ini tidak bisa hanya mencopet benda yang ada di depan Es,
tapi bisa mencopet dari dalam ruang itu sendiri. Walaupun ini adalah informasi yang sangat samar dan S jelas belum tahu apa artinya, dia sangat optimis dengan keahlian ini karena baris terakhir dalam deskripsinya, semakin kuat hukum luar angkasa, semakin absolut kopetmu akan menjadi sampai tidak ada yang aman lagi. Kalimat halus ini membuat S memikirkan segala macam kemungkinan karena tidak ada pembatas yang ditempatkan pada keterampilan ini seperti keterampilan, seni, atau bahkan keterampilan rahasianya yang lain. Namun, meskipun ingin memahami keterampilan ini, S bahkan tidak mampu mendekati permukaannya meskipun mengetahui konsep pickpocket dan bahkan membalikannya. Itu menyebalkan, tapi dia hanya bisa menyerah untuk fokus pada keterampilan lain yang belum dipelajarinya sampai dia memperoleh wawasan mengenai hukum angkasa yang bukanlah hukum umum. Meski begitu, TP yang ia keluarkan sepadan dengan apa yang ia peroleh karena ia memperoleh keterampilan misterius ini. Aku harus istirahat, pikir S saat dia akhirnya bisa bernapas lega sekarang, dan dia tahu tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengancamnya. Jadi, dia mengeluarkan Devil Horn Dark All Wings dan menyimpan formasinya. Terakhir, dia membuat gerakan tangan, dan 9 koin pentagon hitam terpisah dari jubahnya. Koin 9 formasi surgawi tidak lagi berwarna hitam, tetapi semuanya memiliki simbol rune biru tua yang terukir di atasnya. Rune-rune itu adalah rune susunan surgawi yang telah diukir S dengan susah payah di atasnya. Saat berikutnya, dengan pikiran S, seperti sebuah teka-teki, mereka mulai menyusun kembali, memperlihatkan sebuah cakram hitam pekat, dan kemudian tiba-tiba cakram itu mulai menyusut sebelum berubah menjadi sebuah cincin hitam indah dengan 9 simbol rune biru tua. Seakan punya pikiran sendiri, ia dengan cepat menempel di jari tengah tangan kanan S sebelum menghilang tanpa jejak, seakan tidak ada di sana sama sekali. Fungsi ini ditemukan oleh S setelah ia berhasil mengukir koin-koin tersebut dengan simbol rune surgawi. Sama seperti bentuk aksesori gelang Tivish Soul Cord miliknya, harta karun ini tidak perlu disimpan di tempat pencurinya sepanjang waktu, dan dapat dikenakan sebagai cincin. Hanya dengan satu pikiran S, harta karun ini dapat bereaksi seketika. S bahkan lebih menyukainya dengan cara ini. Ia merenungkan fungsi semacam ini seharusnya umum pada harta karun kelas 9, tetapi ia belum pernah mendengar tentang harta karun kelas 9, apalagi melihatnya. Akhirnya aku merasa rileks setelah terus-menerus menggunakan Kiku. 2 kemampuan pemanggilan benar-benar menguras banyak tenaga. Aku hanya memiliki 20% Kiku. S merasa lega, tetapi bukan berarti ia lengah. Ia menjentikkan tangannya, dan sesaat kemudian, muncullah cewek gemuk hitam, yang tampaknya sedang tidur dengan damai. Melihat posisi tidur Cirus yang santai, dia tersenyum jengkel dan berkata, "Baiklah, berhenti berpura-pura. Aku tahu kamu sudah bangun selama lebih dari sebulan. Kamu hanya berpura-pura tidur agar kamu tidak perlu mengikuti pelajaran." Cirus tertidur setelah memakan bulu itu. Meskipun penampilannya tidak berubah, dengan terobosan S, Cirus juga memasuki dunia baru. Sekarang, dia sedikit lebih besar karena bulu-bulu bayinya telah tumbuh dan berbentuk sayap, sementara rambut seperti mahkota di kepalanya tampak tumbuh. Meski perubahannya kecil dan tak seorang pun akan menyadarinya, S berbeda, ia terhubung dengan Cirus, dan ia tahu Cirus telah mengalami semacam metamorfosis setelah menyerap bulu itu, tetapi ia tidak yakin apa yang berubah karena kurangnya pengetahuannya. Namun, kepribadian si kecil tidak berubah sama sekali. Ia hanya ingin bermain dan tidak suka belajar, jadi meskipun sudah dibangunkan lebih dari sebulan yang lalu, ia berpura-pura tidur karena tidak ada yang mengganggunya untuk belajar. Meskipun mengetahui tentang kejahilan Cirus, S membiarkannya begitu saja karena dia tahu begitu dia memasuki Moon Secret Realm, dia membutuhkannya. Lebih jauh lagi, dengan bergabungnya Alina dan pembantunya Lilian, keadaan mungkin akan menjadi sangat buruk bagi si kecil itu begitu Alina mengetahui hubungan Cirus dengan S dan bagaimana Eva memperlakukannya. Dia belum bertemu dengan Cirus dan sedang sibuk mempelajari semua ilmu pedang dan seni yang diberikan S kepadanya karena dia tidak bisa berkultivasi seperti Eva karena dia tidak memiliki ikatan dengan S. Jadi, setidaknya suasananya masih harmonis untuk saat ini. Tetapi dia tahu Cirus akan mendapatkan lebih banyak cinta,
yang pantas setelah Alina mengetahui tentangnya, dan dia tidak punya belas kasihan terhadap burung kecil yang tidak jujur itu. Pada saat itu, Cirus yang tampak sedang tidur tiba-tiba membuka mata kecilnya yang seperti permata dan penuh kewaspadaan. Namun, saat melihat bahwa dirinya tidak berada di tempat pencuri, kebahagiaan pun muncul. Ia langsung berdiri dan berkicau dengan gembira. "Kak, aku baru bangun nih. Kamu mau ajak Cirus makan di mana?" Esther diam lalu menjawab dengan jengkel, "Sepertinya aku perlu memberitahu kakakmu Eva untuk memperbanyak pelajaran." Kepanikan tampak di mata si kecil saat ia dengan cepat membalas, "Tidak. Ini tidak adil. Kau tidak bisa menggertakku." Es berkata dengan senyum licik, jelas-jelas menikmatinya, "Aku akan menggertakmu. Apa yang bisa kau lakukan?" Cirus kehilangan kata-kata karena gemetar dengan mata berkaca-kaca, "Aku tidak akan menerimamu. Dasar pengganggu." Es menyeringai sambil menjawab, "Haha, baguslah untukku, karena sekarang aku bisa mendapatkan semua makanan itu sendiri." Cirus makin panik mendengar tentang makanan, dan cepat-cepat mengubah pernyataannya. "Maksudku, aku tidak akan bicara padamu setelah aku menghabiskan makananku." Setelah mendengar jawaban Cirus yang penuh semangat, Es tertawa sebelum menggelengkan kepalanya. "Orang bodoh, itulah sebabnya kamu perlu belajar." Bab 844. Setelah Cirus mengamuk, Es memutuskan untuk tidak menggodanya lagi dan setuju untuk memberinya makanan yang disukainya. Namun, apakah mereka mengetahuinya atau tidak, itu masalah lain. Kendati demikian, Es menaruh si kecil di bahunya sebelum mengaktifkan formasi tingkat 7 yang menghabiskan lebih sedikit batu ki berharganya, dan kemudian ia jatuh ke dalam kondisi meditasi sambil menunggu pemindaian sistem selesai. Namun, hanya 15 menit kemudian, pasir perak di sekitar Es tiba-tiba mulai bergetar, mengganggu fokusnya. Apa yang terjadi? Es mengerutkan kening karena getarannya jelas semakin kuat setiap saat. Dia segera membuka peta takdir untuk melihat apa yang terjadi. Mata Es terbelalak saat dia melihat ratusan atau mungkin lebih dari 1000 titik nasib merah menyerbu tepat ke posisinya. "Apakah aku ketahuan?" pikir Es muram sambil melihat ke arah bukit pasir keperakan, tetapi dia jelas tidak bisa melihat apapun yang datang ke arahnya. Sebaliknya, pasir di bawahnya bergejolak seperti orang gila, lalu tiba-tiba menghantamnya sebelum Cirus berseru. "Wah, banyak sekali cacingnya," seru Cirus dengan cemas saat itu. Jantung Es berdebar kencang dan dia langsung bereaksi. Sebuah pedang muncul di bawah kakinya. Dia terlempar dari pasir sebelum menatap Cirus. "Kau bisa melihat mereka?" Cirus menggelengkan kepalanya dengan aneh sebelum menjawab dengan bangga, "Apa yang bisa dilihat? Hanya cacing yang bergerak di bawah tanah. Aku sudah mempelajarinya." Es memutar matanya, "Ada banyak hal yang bisa merangkak di bawah tanah, bukan hanya cacing. Sepertinya kau hanya mengingat cacing dan melupakan yang lain." "Itu tidak benar," gerutu Cirus sambil memprotes, tetapi sedikit kepanikan tampak di matanya seperti anak kecil yang rahasianya terbongkar. Es benar-benar kehabisan kata-kata dan bertanya-tanya apakah dia terlalu memanjakannya. Namun, ada hal-hal yang lebih mendesak daripada mengkhawatirkan pendidikan si kecil. Melihat ke bawah, pasir perak itu tampak bergerak seperti gelombang laut, dan dia tidak bisa tidak berpikir bahwa riak-riak itu semua diarahkan ke arahnya. Namun, dia tidak dapat memahaminya karena ada ribuan musuh sekaligus. Bagaimana mereka bisa menargetkannya? Seseorang yang baru saja muncul di tempat ini. Selanjutnya, suhu di sekitarnya tiba-tiba anjlok saat para penyerang misterius itu semakin dekat. Es masih merenungkan kejadian aneh ini ketika sebuah suara halus dan mengesankan terdengar dari langit ungu. "Dasar bidah, serahkan dirimu pada kehendak matahari dan bulan." Es berkibar ketika hawa dingin merambati tulang belakangnya ketika dia mendongak dengan kaget, "Jangan bilang padaku." Es merasakan firasat buruk tentang hal ini saat ia mengingat kata-kata terakhir bulu itu dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa suara ini mungkin milik entitas lain seperti bulu yang bisa berbicara. Namun, dia tidak menjawab karena dia masih dalam mode siluman, dan dia bahkan mengambil formasi tingkat 8 lagi untuk memperkuatnya lebih jauh. Setelah itu, Es menggunakan pedangnya untuk terbang dengan cepat. Dia ingin melarikan diri dari tempat ini.
Namun tepat pada saat ini, suara yang sama terdengar, ham. Beraninya kau menggunakan formasi Windfall of Space di hadapanku. Apa kau lupa dari mana kau mendapatkan formasi itu, dasar manusia yang tidak tahu malu. Tepat saat suara itu menghilang, riak di bawah pasir berbalik ke arah yang sama kemana dia menuju. Jantung Es berdebar kencang saat mendengar ucapan penuh amarah namun penuh penghinaan ini, sialan. Dia benar-benar penjaga alam ini seperti bulu yang licik itu. Jadi, bahkan formasi tingkat 8 pun tidak berguna. Pada akhirnya, Es menenangkan hatinya yang panik dan berhenti menggunakan formasi dan sembunyi-sembunyi, memperlihatkan dirinya sendiri. Sambil menatap langit, dia memberi hormat dengan hormat dan berkata dengan nada datar, pemburu matahari dan pencari bulan, White, sampaikan salamku kepada pelindung alam rahasia bulan yang perkasa. Sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita. Es terlihat sangat sopan dan polos, tetapi dia menjadi gugup karena, di peta nasib, dia melihat titik nasib merah bertambah besar dan semakin banyak yang datang seperti kawanan semut, hampir membuat peta nasib menjadi merah. Seluruh pasir perak sekarang tampak bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan, hanya sebuah lautan. Beraninya kau mencemarkan nama matahari dan bulan. Bahkan 10.000 kematian tidak akan cukup untuk apa yang kau lakukan pada gunung matahari, dan sekarang kau melangkahkan kakimu yang penuh hujat ke gunung bulan. Berani sekali, seorang manusia ingin menentang kehendak surga. Hanya pemusnahan yang dapat menghapus dosamu. Ekspresi Es menjadi dingin, terutama saat dia mendengar bagian terakhirnya, tetapi dia tidak kehilangan ketenangannya atas hal itu. Bagaimana mungkin, senior? Kurasa telah terjadi kesalahpahaman. Sebenarnya, Senior Sun Realm Guardian menganggap potensiku sesuai dengan keinginannya dan layak mengemban misi Dewa Matahari dan Bulan. Itulah sebabnya Senior memutuskan untuk menyerahkan nyawanya untukku, dan aku akan selamanya berhutang budi padanya dan membawa tekad Matahari dan Bulan sampai nafas terakhirku. Es menyatakan tanpa sedikit pun rasa tidak nyaman. Manusia yang tidak tahu malu. Tipu dayamu tidak akan berhasil padaku. Kau harus patuh dan menyerah, dan aku akan memberimu kematian tanpa rasa sakit. Lawanlah, dan kau akan merasakan murka surga. Suara yang menindas itu berkata dengan dingin. Cek, kau bertekad membunuhku, iya. Nada bicara Es tiba-tiba berubah, ya, sungguh menyebalkan aku tidak bisa beristirahat. Terserahlah, tapi izinkan aku bertanya kepadamu karena kau sendiri tidak ada di sini. Apakah ini berarti kau tidak bisa datang ke sini, atau kau takut pada teman kecilku di sini? Atau mungkin karena aku bisa memasuki ruang ini, dan meskipun tahu ancaman yang kuberikan, kau tetap tidak menutupnya. Ini hanya bisa berarti kau masih terikat oleh aturan. Atau haruskah kukatakan kau menyebutku bidah atau penganut tidak ada hubungannya dengan token ini? Jadi, selama aku memenuhi syarat dan punya token, aku masih bisa mengikuti ujian-ujian itu karena ujian-ujian itu memang dirancang seperti ini, dan kau tidak bisa melakukan apa-apa selain duduk saja di ujian terakhir dan menunggu kedatanganku sebelum aku membunuhmu seperti yang kulakukan pada temanmu. Diam, suara itu menggelegar dengan kemarahan yang tak terbatas. Biarkan aku menunjukkan kepadamu mengapa kamu tidak boleh melawan arus, wahai manusia yang tidak tahu malu. Saat berikutnya, ribuan cacing ungu sepanjang 1 meter merangkak keluar dari pasir perak dengan mulut cakar yang tajam, dan mereka memiliki sayap tipis yang tembus cahaya. Mereka mengepakkan sayapnya, menciptakan suara mendengung, dan langsung menyerbu ke arah Es seperti gelombang angin yang tak terhentikan. Melawan arus adalah keahlianku, Es mencibir sambil melihat lautan cacing aneh yang datang ke arahnya untuk menelannya bulat-bulat. Dia terkekeh dengan niat membunuh sebelum menyampaikan suaranya. Sepertinya kau benar tentang mereka yang merupakan cacing. Sekarang, aku memberimu izin untuk membakar mereka semua. Bab 845. Perkataan Es membuat mata Cirus berbinar penuh kegembiraan, dan sesaat kemudian, si kecil itu mulai bertindak. Cirp bakar. Tak disangka, kali ini Cirus malah tidak menggunakan api rohnya seperti yang biasa ia lakukan. Hanya dengan satu perintah, pedang cacing ungu itu tiba-tiba menyala dengan api biru. Es tercengang melihat ribuan cacing berubah menjadi abu tanpa perlawanan, lalu melirik ke arah si kecil yang tampak sangat menikmatinya.
Dia memunculkan api dari udara tanpa ki, jangan bilang kalau dia sudah mempelajari hukum, api, di level yang sama dengan seorang penggarap alam kesadaran hukum puncak. Pikir S dengan sangat waspada sebelum kegembiraan menggantikannya, dia benar-benar tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan, dan akulah yang menahannya. Lingkungan yang dingin berubah menjadi berapi dalam beberapa saat karena tidak ada satu pun cacing yang mampu mendekati S. Kakau makhluk keji. Suara Moon Realm Guardian menggelegar karena amarah, tetapi ada sedikit kepanikan dalam suaranya. Apa? Sudah selesai. S menyeringai menggoda. Jangan pernah berpikir untuk kabur dari sini hidup-hidup. Suara itu melengking. Saat berikutnya, sesuatu yang sangat besar melesat dari tepat di bawah tempat S melayang. Itu adalah cacing lain, tetapi panjangnya 15 meter dan pada tubuhnya yang berwarna ungu terdapat pola keperakan, dan ia memiliki banyak mulut di dalam mulut raksasanya. Auranya menyaingi puncak alam manifestasi jiwa ki saat kabut ungunya tiba-tiba muncul di samping S, jelas ingin memenjarakannya sementara cacing itu dapat melahapnya bulat-bulat. Akan tetapi, S bahkan tidak perlu menggunakan apapun karena Cirus sudah bergerak terlebih dahulu, dan kabut ungu tiba-tiba tersebar sebelum seluruh cacing itu terbakar dalam api biru. Tetapi itu bukanlah akhir, karena lebih dari 100 cacing seperti itu muncul, dan masih banyak lagi yang akan datang. Apa kau pikir aku akan berdiri saja di sini dan menjadi sasaran mereka? Kau bahkan lebih naif dari bulu itu. S mencibir dingin sebelum pedang di bawah kakinya bergerak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Meskipun Cirus dapat dengan mudah menangani cacing-cacing itu, hal itu tidak sepadan karena penjaga alam bulan mungkin bermaksud untuk menghabiskannya. Dia tidak tahu berapa banyak cacing-cacing ini yang ada di sana, dan dia tidak ingin tinggal untuk mencari tahu. Dia sudah mengetahuinya, penjaga alam bulan jelas mengetahui tentang Cirus dan mungkin takut padanya. Lebih jauh lagi, karena penjaga itu belum menendangnya keluar dari alam rahasia bulan, itu berarti penjaga itu yakin dapat membunuhnya atau tidak bisa. S kini menunggu pemindaian sistem selesai sebelum ia langsung menuju lokasi uji coba lapisan pertama. Dari sana, jika orang ini tidak dapat menghentikannya mengikuti uji coba, maka ini berarti ia sama sekali tidak berdaya. Namun jika hal itu dapat menghentikannya, maka ia harus menggunakan cara yang lebih keras, sebab kegagalan atau berbalik arah bukanlah suatu pilihan. Manusia yang tidak tahu malu, hadapilah ajalmu. Suara yang penuh amarah itu meraung saat semakin banyak gerombolan cacing, baik yang kecil maupun yang besar, mulai mengejar S. S sama sekali mengabaikan mereka karena kecepatannya lebih tinggi dari mereka dan membiarkan Cirus berhadapan dengan lawan-lawannya di depan, sementara dia sendiri fokus pada pemulihan ki bela dirinya terlebih dahulu sambil menggunakan ki jiwanya untuk terbang. Cacing-cacing itu tampak tak berujung karena terus bermunculan, dan ekspresi S tampak muram. Namun, berbeda dengan dirinya, Cirus tampak menikmati hidupnya karena ini adalah pertama kalinya dia membakar sepuasnya. Entah bagaimana, S berhasil melewati 30 menit sambil dikejar ratusan ribu cacing, dan suara sistem akhirnya berdering. Sama dengan. Pemindaian cetak biru harta karun di situs misi pencuri surga telah selesai. Karena keunikan cetak biru harta karun ini, telah diukir ke dalam peta nasib hidup dalam format biru dan putih. Tanda hubung. Live Fate Map mode cetak biru harta karun sekarang, Live Fate Map akan menampilkan seluruh medan, bahkan bagian tersembunyi dari Moon Secret Realm, dan host dapat memindai atau mengintai seluruh peta sekarang. Semua tingkatan dan informasi tingkatan perangkap, susunan formasi tersembunyi, harta karun yang tersedia, dan target akhir akan muncul di peta dengan nama warna. Indikasi warna akan sama dengan warna bawaan peta takdir. Pemilihan rute aman. Host kini dapat memilih lokasi harta karun dengan menempelkan tanda pencuri di lokasi tersebut melalui peta takdir. Sebuah lintasan berwarna ungu akan muncul di peta, yang akan menyediakan rute terpendek dan teraman menuju lokasi harta karun. Tanda hubung. Catatan, host sekarang dapat menggunakan peta nasib langsung tanpa menghabiskan ki selama berada dalam mode cetak biru harta karun. Peringatan, cetak biru harta karun akan hilang setelah misi selesai atau saat waktu misi berakhir. Tanda hubung.
Pengingat penting, sistem telah mendeteksi Nature's Platinum Elemental Orb di alam rahasia bulan dan menandai lokasinya di Glittering Golden Name. Bola elemen platinum alam, bentuk mutasi ketiga dari bola elemen logam. Sama dengan. S agak mengharapkan pemberitahuan terakhir karena dia sudah melihat penjaga bola di luar. Jadi, dia segera membuka Live Fate Map lagi, yang sekarang menunjukkan semua medan dengan detail lengkap, dan warnanya telah berubah menjadi biru, seperti terakhir kali. Alam rahasia bulan sepenuhnya identik dengan alam rahasia matahari, dibangun dengan 9 lapisan, dan tiap lapisan memiliki zona harta karun, zona kematian, dan zona penjaga lapisan tersendiri. Sekarang, mari kita lihat apa yang akan kau lakukan. Ejek S saat dia langsung mencari zona penjaga lapis pertama. Dia terkejut sesaat ketika menyadari bahwa dia sedang menuju satu-satunya zona kematian di lapisan pertama. Jadi, bajingan itu menuntunku ke sana dengan memanipulasi penyergapan cacing. Dia mungkin lebih cerdik daripada bulu itu dan hanya berpura-pura marah agar mengira dia idiot dan membuatku lengah, pikir S dengan waspada. S tidak pernah menganggap bahwa penjaga alam bulan adalah seorang idiot sejak awal, dan itulah mengapa dia ingin membuang waktu hingga dia mendapatkan cetak biru harta karun. Tetapi sekarang setelah dia menyadari bahwa bahkan dalam waktu sesingkat itu, dia sedang dimanipulasi menuju lokasi berbahaya, dia tahu ini akan menjadi usaha yang sangat berbahaya. Meskipun demikian, karena dia sudah mendapatkan peta itu sekarang, kendati sedang diawasi, penjaga alam bulan tidak lagi memanipulasi dia ke dalam zona kematian lagi. Saat berikutnya, S menemukan zona penjaga lapisan berada di arah yang berlawanan. Yang membuatnya mengutuk bajingan licik itu karena di belakangnya ada cacing dalam jumlah yang mengerikan. Tidak ada cara lain, kurasa, S mendesah sebelum sebuah koin jimat muncul di tangannya, lalu dia langsung melakukan manuver. Akhirnya kau menyerah pada nasibmu yang menyedihkan. Mengganggu. S bergumam bingung sebelum dia menghancurkan koin itu dan menghilang dari tempatnya. Bab 846. Setelah S memasuki alam rahasia bulan 3 hari kemudian. Di aula besar dengan patung-patung di istana atas gunung, pemimpin persatuan duduk di singgasananya yang agung. Berdiri di bawahnya adalah sang penguasa matahari, mengenakan jubah emas dengan lambang matahari hitam, dan ada pedang emas tepat di tengah-tengah matahari hitam ini, dan wajahnya ditutupi topeng hitam. Namun, sang penguasa matahari tidak sendirian. Ada sosok lain yang tingginya 193 cm, ramping, dan montok, dan dia mengenakan jubah perak, tetapi lambangnya adalah bulan ungu dengan pedang perak di tengahnya. Wajahnya tersembunyi di balik topeng perak seperti penguasa matahari, tetapi rambut putihnya yang panjang dan terekspos seperti salju. Statusnya tidak lebih rendah dari penguasa matahari, karena dia adalah penguasa bulan dari Gunung Bulan. Suasana di aula itu sangat sunyi dan menyeramkan saat pemimpin serikat memasang ekspresi buruk namun serius di wajahnya dan tampaknya sedang berpikir keras. Pada saat ini, sosok putih tiba-tiba muncul di samping pemimpin serikat. Itu adalah penjaga pedang matahari dan bulan, SMSC. Kedua bangsawan itu langsung berlutut memberi salam begitu melihat SMSC. Kami memberi hormat kepada Tuan SMSC. Tidak perlu seperti ini, ucap SMSC dengan nada kelelahan dalam suaranya. Pemimpin serikat itu menatap SMSC dan bertanya dengan nada muram, lalu. Tidak ada cara untuk memasuki alam rahasia bulan secara paksa, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya. Kedua alam itu dibuat oleh Dewa Matahari dan Dewa Bulan secara pribadi, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubah aturan yang ditetapkan oleh mereka. Bahkan utusan dewa hanya memiliki status yang lebih tinggi dariku. Mereka tidak dapat melakukan apapun juga. SMSC menjawab dengan nada gugup. Bagaimana kalau menyerang pintu masuk? Pemimpin serikat terus mendesak. Silakan saja. Kalau kau bisa lolos dari barisan pembunuh, aku sangat menghormatimu. SMSC menjawab dengan nada mengejek. Wajah pemimpin serikat menjadi muram saat dia menggertakkan giginya. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu anak itu menghancurkan Gunung Bulan juga. Kau tahu jika dia melakukan itu, apa yang akan menimpa serikat, kan? Aku tahu lebih banyak darimu.
Tapi masih belum jelas apakah dia adalah orang yang sesat dan dia bisa menghancurkan alam rahasia bulan. Kurasa utusan dewa yang tinggal di alam itu tidak akan membiarkan itu terjadi setelah apa yang terjadi di alam rahasia matahari. SMSC mendesah tak berdaya. Kau masih berpikir bahwa dia bukan seorang bidat. Pemimpin serikat tampak geram. Saya hanya berharap. Saya tidak bisa berbuat apa-apa selain itu dalam situasi ini, kata SMSC dengan lugas. Apakah saya diizinkan untuk berbicara? Suara hormat seperti lonceng pagi berdentang. Semua orang menatap ke arah penguasa bulan, yang baru saja ikut campur. Ucapkanlah pendapatmu, pelindung bulan. SMSC dengan ramah mengizinkannya. Setelah mendengar pembicaraan tuanku, apakah kita menghadapi bahaya yang sama seperti yang terjadi pada Gunung Matahari? Tanyanya. Ada kemungkinan 50% bahwa kita demikian, dan ada kemungkinan 50% bahwa kita tidak demikian. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya lagi, jika itu tidak berada di luar batasku, bolehkah aku tahu apa yang akan terjadi jika gunung bulan juga hancur? Pemimpin serikat membalas kali ini dengan nada serius, matahari dan gunung bukan sekadar gunung biasa. Mereka adalah pilar pendiri serikat kita. Anggaplah mereka sebagai satu-satunya jangkar yang menjaga agar seluruh benua serikat tetap berfungsi dan melindunginya dari paparan manusia dari 10 benua. Jadi, apa yang akan terjadi jika kedua jangkar itu hancur? Anda mungkin telah menemukan layunya domain fana dan penurunan kepadatan Qi. Itu adalah hasil dari keseimbangan yang rusak dan semua beban yang jatuh di gunung bulan. Untuk mendukung formasi pelindung tersebut, kita perlu memotong formasi-formasi di domain fana dan banyak formasi tidak penting lainnya agar persatuan tetap berfungsi. Sekarang katakan padaku, jika gunung bulan juga hancur, apa yang akan menopang semua formasi pelindung itu? Tanyanya dingin. Baik penguasa matahari maupun penguasa bulan gemetar saat ini karena mereka tidak pernah diberi tahu tentang rahasia ini sebelumnya. Namun sekarang setelah persatuan berada di ambang kehancuran, tidak ada gunanya menyembunyikan fakta-fakta ini dari mereka lagi. Jika ada, ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa serius situasinya dan apa yang dipertaruhkan. Apakah benar-benar tidak ada cara? Tanya sang penguasa bulan saat ketenangan dalam suaranya tergantikan oleh ketakutan. Aula itu menjadi sunyi karena baik ketua serikat maupun SMSC tidak dapat memikirkan solusi apapun meskipun mereka memiliki kewenangan mutlak. Keduanya tidak pernah menyangka bahwa hari seperti itu akan tiba ketika mereka tidak dapat melakukan apapun. Aku punya caranya. Sebuah suara halus terdengar dalam aula, mengejutkan semua orang. Siapa? Sang pemimpin serikat terkejut karena perasaan deja vu menguasainya. SMSC tiba-tiba berseru, utusan Tuhan. Apa? Utusan dewa yang sama yang kau ceritakan padaku hari itu. Pemimpin serikat tercengang. Suara itu kembali terdengar mengiyakan, memang aku utusan matahari dan bulan. Jadi, akhirnya kau memutuskan untuk memperhatikan kami. Pemimpin serikat itu berbicara dengan dingin sambil sedikit marah. Wahai pemimpin persatuan langit fana, aku tidak dapat mencampuri urusan langit fana. Aku hanyalah budak matahari dan bulan yang hanya memiliki satu tugas, melindungi alam rahasia bulan. Tetapi sekarang keselamatan alam rahasia bulan dan seluruh serikat langit fana dipertaruhkan, aku tidak bisa tinggal diam. Suara itu menjawab dengan sungguh-sungguh. Jadi White benar-benar seorang penganut ajaran sesat? Tanya SMSC dengan nada menyesal. Benar, dialah si heretik yang ingin menentang kehendak matahari dan bulan dan ingin seluruh langit manusia jatuh ke dalam kekacauan. Suara itu kali ini dipenuhi dengan niat membunuh. Jadi kenapa kau tidak membunuhku saja atau mengirimnya keluar? Tanya pemimpin serikat dengan cepat. Seperti kalian semua, aku juga terikat oleh aturan, dan aku tidak dapat melakukan apapun padanya selama dia memiliki token pemburu matahari dan pemburu bulan. Selain itu, dia memiliki pembantu yang sangat kuat yang sama sekali tidak dapat kulawan. Saya sudah berusaha mengalahkannya dengan segala cara yang saya miliki, tetapi dia terlalu aneh dan siap untuk apapun dan tampaknya tahu kemana dia harus pergi dan apa yang harus dihindari.
Dia telah melewati 2 lapisan dan mengklaim hadiah dan harta suci yang akan secara otomatis diberikan kepadanya setelah dia melewati ujian khusus seperti yang telah diciptakan oleh Dewa Matahari dan Bulan. Aku tidak bisa ikut campur, atau aku akan hancur berkeping-keping. Namun, ini tidak berarti aku bisa duduk diam dan menunggu kehancuran kita yang akan datang. Yang bisa kulakukan sekarang adalah memperlambatnya semampuku. Sementara itu, aku akan membantumu membuka alam rahasia bulan lebih awal dan juga menaikkan batasan level masuk menjadi 500 tahun dan batasan kultivasi menjadi kultivator alam kesadaran hukum kuasi. Namun, kamu hanya dapat mengirim 100 kultivator dengan batasan baru ini, jadi kamu harus memilih dengan bijak dan aku juga akan membantu mereka. Karena jika kita melakukan kesalahan sedikit saja, kita semua akan hancur begitu si penganut sesat itu mencapai lapisan ke-9. Utusan dewa itu berkata dengan muram. Apa yang Anda butuhkan dari kami? Tanya SMSC dengan serius. Untuk melakukan perubahan tersebut di alam rahasia bulan, kau perlu mengorbankan penjaga bulan. Bab 847. Di tengah badai salju yang dahsyat, terlihat siluet sebuah bangunan besar, dan tidak jauh dari badai salju ini terlihat sejumlah besar elang berwarna salju terbang seolah-olah sedang berpatroli di wilayah mereka. Namun anehnya, yang ada di sana bukan hanya elang saja, melainkan juga serigala, beruang, dan bahkan beberapa serangga merayap, menciptakan pasukan binatang buas yang kuat, dan mereka tidak saling menyerang seperti yang biasa mereka lakukan. Pada saat itu, burung elang yang terbang itu tiba-tiba mulai menimbulkan keributan, membuat waspada setiap binatang di sekitar karena mereka semua melihat ke arah yang sama dengan pandangan jahat. Cek, aku di sini, bertanya-tanya mengapa aku diserang oleh beberapa mainanmu. Jadi, kau sudah menyiapkan sambutan yang meriah untukku. Sebuah suara mengejek namun bingung terdengar saat ini ketika sosok tinggi berkerudung muncul dari badai es. Ada juga seekor anak ayam kecil yang bersandar di bahunya. Wahai manusia yang tidak tahu malu. Masih ada waktu bagimu untuk bertobat dan mencari belas kasihan matahari dan bulan. Es tersenyum meremehkan. Pertama, kau ingin membunuhku karena itu tidak berjalan baik. Sekarang kau ingin mengubahku. Setidaknya kau harus punya nyali. Bagaimana dengan ini? Jika kau berhenti menghalangiku dan menyerahkan semuanya, aku akan memohon kepada adikku di sini dan membiarkanmu menjadi mainannya. Bagaimana menurutmu? Dasar kau bajingan berlidah keji. Suara utusan dewa itu dipenuhi amarah yang tak terkira. Terima kasih. Kalau kamu tidak keberatan, aku akan lewat. Es mencibir sebelum dia langsung mengaktifkan jimat langkah ruang. Menjijikkan. Berapa banyak jimat yang dia miliki, agha. Suara utusan dewa itu dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan. Pada saat ini, es muncul kembali di lantai kristal, dan di depannya ada katedral es ungu megah yang dikelilingi oleh badai salju tetapi tidak terpengaruh olehnya dengan cara apapun. Yayai, makanan baru, kita datang. Cirus berkicau kegirangan sambil menatap katedral dengan mata lapar seperti sedang berada di restoran. Es tersenyum kecut, bocah kecil, kau masih belum kenyang bahkan setelah memakan 4 hadiah suci. Apa kau tidak merasa kedinginan? Bagaimana kau bisa memakan elemen es yang begitu murni meskipun kau adalah penikmat elemen api? Bagaimana kalau kau sisakan sedikit untuk kakakmu? Sudah 15 hari sejak es memulai usahanya. Dia telah menyelesaikan 4 lapisan dan tentu saja mendapatkan semua harta karun setelah Cirus menghancurkan dan memakan hadiah-hadiah suci. Namun, berbeda dengan alam rahasia matahari, hadiah-hadiah suci di alam rahasia bulan memiliki elemen es atau yin yang ekstrim. Awalnya es mengira Cirus tidak akan menyukai hadiah itu, tetapi ternyata salah besar. Sebab, si kecil itu bereaksi sama seperti yang dilakukannya di alam rahasia matahari, dan saat ia melihat hadiah suci, ia akan melahapnya bulat-bulat sambil menghancurkan ujian yang sedang berlangsung. Meskipun dia ingin memiliki setidaknya satu dari hadiah suci itu untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak cukup malu untuk merebut makanan dari mulut seorang anak. Selain itu, tanpa Cirus, dia tidak akan dapat maju tanpa tandingan dari hama utusan dewa yang menghalangi jalannya. Es juga mengonfirmasi satu hal dalam 15 hari terakhir ini.
Utusan dewa tidak dapat menghentikannya atau mengganggu uji coba khusus yang secara otomatis aktif setelah token istimewanya terdeteksi. Hal ini membuat S cukup percaya diri untuk menaklukkan tempat ini, dan misinya tampak berjalan sangat lancar dengan Cirrus di sisinya. Lebih jauh lagi, jimat langkah ruang angkasanya membantunya menghindari situasi apapun yang baru saja dialaminya di luar zona penjaga lapisan kelima. Dia telah membuat sekitar 1.500 jimat langkah ruang angkasa setelah dia mendapatkan sejumlah besar kristal ruang angkasa dari alam rahasia matahari, jadi dia tidak akan ragu untuk menggunakannya. Selain itu, semua kerugiannya akan terbayar setelah dia mendapatkan kekayaan alam rahasia bulan. Dingin apa? Rasanya cukup menyegarkan. Cirrus membalas sambil menatap S dengan waspada. Kau berjanji bahwa selama aku tidak mengambil harta karun dan api roh yang kau janjikan sebelumnya, aku bisa makan semua makanan yang ingin kumakan. Jadi, tidak ada kesepakatan, tidak ada kesepakatan. Mata S sedikit berkedut, aku tidak mengingkari janjiku. Aku setuju memberimu api roh itu dengan syarat kau menusukkan bulu itu. Tapi ternyata tidak seperti itu, kan? Jadi, berhentilah menyimpan dendam. Tidak. Janji adalah janji, protes Cirrus. Baiklah, kau menang. Makanlah sepuasnya. S menjawab dengan jengkel sambil berjalan menuju gerbang katedral yang berwarna ungu. Saat berikutnya, dia muncul di ruang perak yang dikenalnya sebelum suara statis berdering. Token Sun Caser dan Moon Seeker terdeteksi. Selamat datang Sun Caser dan Moon Seeker di lapisan tengah, ujian tingkat kelima. Lulus ujian unik yang khusus dibuat untuk pemburu matahari dan pencari bulan untuk memperoleh kesempatan masuk ke lapisan tengah, tingkat ke-6. Ujian unik, bulan Yin musim panas sekarang akan dimulai. Makanan, aku datang. Cirrus berkicau dengan gembira sebelum ia melompat dari bahu S dan membuka paruhnya, menyemburkan api biru yang langsung membuat atmosfer bergejolak saat muncul. Bahkan lingkungan yang tadinya dingin berubah menjadi sangat panas. Tetapi ada pula aura hantu aneh yang masih belum bisa dipahami S. Tepat saat api baru Cirrus muncul, dan ujiannya bahkan belum terjadi, api biru itu tiba-tiba berubah bentuk menjadi seekor burung halus yang mengembangkan sayapnya yang menyala-nyala dengan anggun. Ruang perak itu langsung meledak hancur bagaikan kaca, menampakkan mutiara abu-abu bersinar seukuran Cirrus sendiri, dan energi es beku menyembur keluar seperti api. Burung api yang agung itu bergerak pada saat ini dan setelah itu, melilit mutiara abu-abu itu sepenuhnya. Begitu mutiara itu sepenuhnya tenggelam dalam api biru, daya isap yang kuat muncul, dan api biru itu langsung ditarik kembali ke paruh kecil Cirrus, termasuk mutiara abu-abu itu. Betapapun seringnya aku melihatnya, api sialan itu terlalu kuat. S mendecak lidahnya dengan sedikit rasa cemburu, melihat Cirrus dengan mudahnya menerima anugerah suci itu seperti biasa. Pada saat ini, suara statis itu berdering lagi. Pemburu matahari dan pencari bulan pertama, White, telah mengambil hadiah suci Dewa Bulan. Ujian unik untuk pemburu matahari dan pencari bulan lapisan kelima tidak akan ada lagi. Menurut dogma Dewa Bulan, jika seorang pewaris matahari dan bulan memiliki kemampuan untuk mengambil karunia suci, semua hadiah yang diberikan untuk ujian unik akan diberikan kepada pewaris tersebut. Sun Caser dan Moon Seeker White juga akan diberi hadiah 500 hari tambahan di Moon Secret Realm. Saat berikutnya, cincin penyimpanan ungu melayang ke arah S, dan pusaran ungu yang mengarah ke lapisan ke-6 terwujud. Bab 848. Pada hari ke-29 S memasuki alam rahasia bulan, pilar cahaya ungu tiba-tiba muncul di zona penjaga lapis pertama, tepat di depan katedral ungu. Setelah itu, satu demi satu tokoh-tokoh yang menindas dan dewasa dari berbagai ras keluar dari pilar ungu itu hingga jumlahnya mencapai 100. Jadi, ini adalah alam rahasia bulan. Dingin sekali. Aku tidak pernah menyangka akan datang ke sini setelah melewatkan kesempatan pertamaku. Sosok pertama yang masuk, yang merupakan seorang pemburu berambut emas yang anggun, berseru. Dan itu adalah katedral ujian bulan. Aku masih ingat saat terakhir kali aku datang ke sini. Aku hampir tidak berhasil menemukannya. Seorang iblis wanita berkomentar dengan penuh rasa nostalgia. Semua orang tercengang karena berdiri tepat di depan katedral ujian bulan, yang sangat sulit ditemukan sendiri.
Namun sekarang, mereka masuk tepat di depannya, yang seharusnya mustahil. Pada saat ini, suara utusan dewa terdengar, anak-anak matahari dan bulan. Aku yakin kalian telah diberitahu oleh pemimpin serikat mengapa kalian dipilih dan apa misi kalian di sini. Kita harus menghentikan orang yang sesat itu dengan cara apapun. Semua orang menjawab dengan suara serius. 100 orang ini semuanya adalah tetua serikat dan bukan sembarang tetua serikat, melainkan 100 teratas dalam peringkat menara kultivasi. Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi kultivator alam kesadaran hukum dan meraih status tetua serikat tinggi. Bagus sekali. Si bidat telah memilih jalan kejahatan dan ingin menimbulkan kekacauan yang tak berkesudahan. Satu-satunya hal yang menghalanginya untuk mencapai tujuan adalah persatuan pedang matahari dan bulan. Tapi jangan remehkan dia, karena dia juga orang di balik kehancuran alam rahasia matahari dan gunung matahari. Kemampuannya aneh, hartanya tidak dapat diprediksi, dan dia memiliki seluruh kekayaan alam rahasia matahari yang telah dicurinya. Yang terpenting, dia memiliki hewan peliharaan dengan garis keturunan legendaris yang merupakan penolong terbesarnya dan satu-satunya hal yang menghentikanku untuk bertindak sebagai pribadi. Iblis bersayap biru dengan 4 bola mata gelap berkata dengan penuh hormat, jadi, kita perlu menyingkirkan hewan peliharaan itu. Dia menduduki peringkat pertama dalam peringkat menara kultivasi. Iblis bersayap 4 mata, Ocean. Jika kau benar-benar bisa menyingkirkan hewan peliharaannya, maka itu akan menjadi kemenangan kita. Namun seperti yang kukatakan, itu tidak akan mudah karena hewan peliharaan itu memiliki garis keturunan legendaris yang seharusnya tidak muncul di dunia fana, apalagi dilahirkan. Itulah sebabnya si bidat sendiri adalah bahaya terbesar. Kudengar orang yang sesat itu tidak lain adalah pemimpin serikat muda, White. Benarkah itu? Karena jika memang benar, lalu mengapa dia ingin menghancurkan serikat, dan bagaimana dia bisa mendapatkan makhluk seperti itu? Mengapa tidak ditemukan sebelumnya? Pemburu berambut emas itu bertanya dengan hormat, namun matanya yang tajam berkilauan dengan tajam. Dia menduduki peringkat ketiga di peringkat menara kultivasi, pemburu emas, Delma. Utusan dewa terdiam mendengar pertanyaan Delma dan beberapa saat kemudian menjawab, dia memang pernah menjadi pesaing untuk menjadi pewaris persatuan, tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dia malah memilih jalan kejahatan. Mengenai latar belakangnya dan bagaimana dia mendapatkan makhluk legendaris itu, aku tidak tahu karena tugasku hanyalah menjaga agar alam rahasia bulan tetap berfungsi. Jika kau ingin menanyakan hal-hal ini, tanyakan saja pada atasanmu yang tidak kompeten. Sudahlah, jangan buang-buang waktu untuk pertanyaan yang tidak penting. Ingat, tujuan kalian adalah melenyapkan si bidah meskipun harus mempertaruhkan nyawa. Tapi aku meminta kalian untuk menyia-nyiakan hidup kalian seperti sekelompok orang bodoh. Kalian semua hanya punya satu kesempatan untuk ini, jadi aku akan membantu kalian semampuku. Pertama, kalian akan melewati semua jalan setapak, dan melewatinya akan mudah bagi kalian semua. Kalian akan bisa mendapatkan harta karun yang dapat lebih meningkatkan kecakapan kalian. Dengan demikian, peluangmu untuk melawan si bidah akan meningkat. Lebih jauh lagi, aku akan memastikan tidak ada rintangan yang menghalangi jalanmu dan membawamu ke lapisan berikutnya. Namun, kau harus bergegas, karena si bidah sudah mendekati katedral uji coba bulan lapisan ke-6. Dia tahu persis kemana dia harus pergi. Setiap kali dia jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan, dia menggunakan jimat teleportasi ruang angkasa dan membebaskan diri. Asal-usul jimat-jimat itu misterius, dan aku tidak tahu berapa banyak yang dimilikinya, tetapi dapat diasumsikan dia memiliki cukup banyak karena dia telah menggunakannya tanpa rasa khawatir di dunia. Tetapi yang paling kau khawatirkan adalah 3 formasi tingkat rendah 8, 1 jimat batas tingkat rendah 8, 5 senjata tingkat rendah 8, dan 2 susunan tingkat rendah 8 yang dia dapatkan dari alam rahasia matahari. Iblis abu-abu berwajah keriput dengan wajah hantu dan mata kosong, serta tubuh kekar mengerutkan kening saat ini. Kami hanya diberi 1 formasi kelas rendah 8 oleh pemimpin serikat. Tapi saya rasa itu tidak dapat menghentikan kemampuan teleportasi. Belum lagi dia bahkan lebih kuat dari kita jika dia memutuskan untuk menggunakan semua harta karun itu meskipun jumlah kita lebih banyak.
Dia adalah yang kedua di peringkat menara kultivasi, Iblis Bodah, Lord Chan. Aku tahu, itu sebabnya kau harus menuju lapisan ke-9 sebelum si bidat. Itu wilayah kekuasaanku, dan selama kau lulus satu ujian, aku bisa memberimu hadiah berupa satu-satunya formasi yang bisa memblokir semua kemampuan tipe ruang angkasa. Kalian juga akan mengatur penyergapan di sana, dan aku sudah memindahkan makhluk terkuat dari alam rahasia bulan ke sana. Namun sayangnya, aku tidak dapat melakukan hal yang sama dengan kalian karena kalian tidak lahir di tempat ini atau kecuali kalian dapat menyelesaikan ujian khusus lapisan ke-9, yang tidak realistis. Namun, selama kamu cepat dan tidak ketahuan oleh si bidat, kamu bisa mempermainkannya sampai mati dan mendapatkan pahala yang besar. Dia hanya manusia biasa. Semua orang langsung marah saat mendengarnya. Mereka semua kini diyakinkan oleh utusan dewa. Meskipun sebelumnya mereka semua dalam posisi yang kurang menguntungkan, dengan bantuan utusan dewa, mereka dapat dengan mudah mengalahkan si sesat dan mendapatkan pahala yang mengagumkan, bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos alam kesadaran hukum. Di sisi lain, Es masih bergerak maju dan tidak menyadari bahwa utusan dewa telah meminta bala bantuan dan bahwa permainan yang sangat berbahaya akan segera dimulai. Bab 849. Pemburu matahari dan pencari bulan pertama, White, telah mengambil hadiah suci Dewa Bulan. Ujian unik untuk pemburu matahari dan pencari bulan lapisan ke-8 tidak akan ada lagi. Menurut dogma Dewa Bulan, jika seorang pewaris matahari dan bulan memiliki kemampuan untuk mengambil karunia suci, semua hadiah yang diberikan untuk ujian unik akan diberikan kepada pewaris tersebut. Sun Chaser dan Moon Seeker White juga akan diberi hadiah 1000 hari tambahan di Moon Secret Realm. Kalian telah diberi akses masuk ke lapisan terakhir alam rahasia bulan, dan jika kalian berhasil melewatinya, kalian dapat mengikuti ujian terakhir untuk mendapatkan gelar sang terpilih. Semoga kemuliaan Dewa Matahari dan Bulan bersinar di atas langit fana. Semoga beruntung dalam ujian terakhir, pemburu matahari dan pencari bulan putih. Dengan gembira, Es mendengar suara itu, yang bagaikan alunan musik di telinganya. Sudah 144 hari sejak ia memasuki alam rahasia bulan. Setelah melewati semua rintangan yang menyebalkan, ia akhirnya berhasil melewati lapisan ke-8 alam rahasia bulan. Baiklah, tentu saja, ujian itu diselesaikan oleh si kecil di bahunya, yang memiliki ekspresi bahagia saat ini. Ujian terakhir untuk gelar yang dipilih. Aku ingin tahu apa itu dan di mana lokasinya. Aku hanya berharap itu tidak terkait dengan rahasia surga, atau kurasa aku belum selesai dengan persatuan ini. Es berpikir sambil merajuk, hanya memikirkannya. Usaha Moon Secret Realm hingga saat ini sungguh melelahkan karena pihak lain mampu mengawasi setiap gerakannya. Es kini mulai merindukan hari-hari saat ia bisa tetap bersembunyi dan mencuri dengan tenang. Terlebih lagi, utusan dewa itu kini terdiam selama 50 hari penuh, dan Es tahu bahwa orang itu tengah merencanakan sesuatu, dan dengan peta takdir yang masih hidup, sangat mudah untuk mengetahui rencana jahatnya. Pada akhirnya, jika kau pikir trik ini akan berhasil, kau akan mendapatkan hal lain. Tetap saja, untuk berjaga-jaga, aku harus bersiap, pikir Es sambil melihat cincin penyimpanan ungu melayang ke arahnya dan pusaran ungu yang mengarah ke lapisan terakhir terwujud. Sambil menyimpan cincin penyimpanannya, Es bertanya, bisakah aku tinggal di sini selama yang aku mau? Baik, kamu bisa tinggal di sini selama kamu punya waktu di alam rahasia bulan. Suara statis itu menjawab. Es lalu bertanya pada sistem, berapa lama lagi sebelum batas waktu misi pencuri surga? Es tidak berani membuka panel sesuai peringatan sistem, dia juga tidak ingin memamerkan ki pembongkarannya di sini, jadi dia langsung bertanya kepada sistem tentang batas waktu misinya. 283 hari. Baiklah, Cirrus, sebaiknya kau kembali dan mencerna apa yang telah kau makan. Aku bisa merasakan kau sedang lesu akhir-akhir ini. Aku akan meneleponmu setelah 120 hari. Selain itu, aku akan berlatih dan mempersiapkan diri untuk pertarungan terakhir kita. Es kemudian menyampaikan suaranya kepada Cirrus sambil mengusap kepala si kecil dengan jarinya dengan lembut. Es sangat berterima kasih atas bantuan Cirrus, dan tanpa Cirrus,
dia tidak akan pernah bisa mencapai tempat ini dengan mudah. Sekarang pertempuran terakhir sudah dekat, dia memutuskan untuk beristirahat dan meningkatkan kemampuannya. Bukan berarti dia selalu melarikan diri dari pertarungan. Dia diam-diam melatih teknik siluman dan gerakannya, belum lagi hukum angin. Karena utusan dewa berencana untuk tampil habis-habisan di lapisan terakhir, dia pun tidak akan menahan diri. Kau tidak berencana makan sendirian, kan? Cirrus menatap Es dengan curiga. Es tersenyum jengkel, pemakan kecil, apa kau pernah melihatku makan sebelumnya? Lagi pula, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan tanpamu meskipun aku menginginkannya. Oh, kalau begitu kau harus berjanji padaku tidak akan ada kelas. Pinta Cirrus. Bibir Es berkedut, kau seharusnya mengatakan itu pada kakakmu Eva. Aku khawatir aku tidak bisa membantumu. Cirrus ingin protes dan menyebut Es pembohong besar ketika Es dengan paksa mengusirnya dan menggelengkan kepalanya dengan masam. Dia mungkin akan bersembunyi dan tidur di bukit-bukit cincin penyimpanan sampai aku memanggilnya. Haruskah aku mengungkapnya? Yah, dia masih berkultivasi, dan Livia belum keluar, siapa guru Cirrus yang sebenarnya. Tapi bocah pemabuk itu akan berubah menjadi pemberontak pada tingkat ini. Dia duduk bersila dengan senyum licik di wajahnya saat dia memutuskan sebelum menutup matanya. Baiklah, saya harus membiarkan dia beristirahat selama seminggu sebelum memasukkannya untuk dipelajari lagi. Seminggu kemudian, di dalam wilayah pencuri. Ruang pencuri yang dulunya sepi kini memiliki dua rumah besar yang identik di tengahnya, dan keduanya terletak tepat di depan satu sama lain. Satu-satunya perbedaan adalah yang satu berwarna putih sementara yang lain berwarna merah tua, dan bahkan ada pelat nama di luar pintu. Pelat nama di pintu rumah berwarna merah tua itu bertuliskan, rumah istri pertama, dan tampaknya ditulis tangan oleh seorang penulis yang elegan namun arogan. Di sisi lain, di pintu gedung putih, pelat nama bertuliskan, rumah cinta pertama, dan penulisnya tampak seanggun penulis rumah merah tua itu, tetapi tampaknya ada kemarahan dan kegeraman tak terbatas yang hadir dalam kata-kata itu. Pada saat ini, pintu rumah berwarna putih terbuka, memperlihatkan sosok Alina yang anggun dalam balutan gaun biru, dan wajahnya yang memikat sedingin es. Di belakangnya ada Lilian yang menawan dalam gaun putih, dan dia tampak kelelahan. Apakah ada pergerakan? Alina bertanya dengan dingin sambil menatap tajam ke arah rumah berwarna merah tua di depannya, dan matanya terpaku pada pelat nama sebelum niat membunuh mulai membara di dalamnya. Tidak, rumah itu benar-benar sunyi seperti biasanya. Lilian menjawab dengan jengkel, Putri, aku masih tidak mengerti mengapa kau mengikuti Tuan Es jika dia sudah punya istri, dan jika kau sudah menerimanya, lalu apa yang harus kita lakukan memata-matainya seperti ini? Lilian masih ingat dengan jelas keterkejutannya saat mengetahui bahwa Es sudah memiliki istri dan Alina akan menjadi istri keduanya. Itu adalah masalah yang sangat serius, terutama karena status Alina. Namun pada akhirnya, Alina tampak tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, ia tampaknya telah menemukan sesuatu yang lebih murni daripada Es, dan kini ia fokus untuk meningkatkan keterampilan pedangnya. Jangan ikut campur. Kau saja yang mengawasinya. Dia masih belum menunjukkan wajahnya setelah dia menempelkan pelat nama tak tahu malu itu di pintunya. Alina menggertakkan giginya saat ini saat kenangan buruk muncul di benaknya. Lilian terdiam dan menatap papan nama yang dipasang Alina tepat setelah Eva dan berpikir, kaulah orangnya. Namun Lilian masih menghargai hidupnya, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Apakah kamu akan mempelajari ilmu pedang neraka Yin lagi hari ini? Mata Alina berbinar saat dia mengangguk tanpa ragu. Memang, teknik pedang itu sangat cocok untukku, dan niat pedang esku tampaknya berubah entah bagaimana. Siapa yang mengira bahwa Tuan Es memiliki begitu banyak ilmu pedang pemecah langit atas, dan dia memberikan semuanya kepada putri seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia benar-benar menyayangimu, Lilian berkata dengan penuh hormat. Senyum menawan mengembang di wajah Alina, menurutmu begitu? Apakah menurutmu dia lebih mencintaiku daripada iblis perempuan yang tidak tahu malu itu? Ekspresi Lilian menegang, dan dia merasa seperti sedang berjalan di ujung pisau. Dia bahkan tidak perlu berpikir dua kali saat menjawab, apakah perlu menanyakan hal seperti itu? Kau benar sekali. Sekarang aku hanya perlu membuat iblis itu mengerti.
Mata Alina bersinar dengan semangat juang. Pada saat itu, baik Alina maupun Lilian terkejut ketika tepat di depan pintu rumah mereka, sebuah keranjang bulu kecil muncul. Di dalam keranjang itu ada seekor burung hitam yang tampak sedang tidur dengan damai, dan di samping anak ayam hitam kecil itu ada sebuah surat terbuka. Dengan penglihatan Alina dan Lilian, mereka dapat dengan mudah membaca isi surat itu. Bab 850. Dalam surat tersebut tertulis, "Aku tidak bisa bicara karena kalau aku bicara, Eva mungkin akan terganggu. Jadi, aku tulis semuanya di surat ini. Aku sudah cerita soal Cirrus, kan? Ini dia, hewan peliharaanku yang akan segera lahir, dan garis keturunannya sama istimewanya dengan Eva. Namun, dia lebih seperti adik laki-laki bagiku dan keluarga seperti kalian. Dia masih anak-anak, baik secara fisik maupun mental. Namun, dia bisa berbicara, belum lagi dia sangat suka bermain dan tidak suka belajar." Dalam surat itu tertulis beberapa detail yang tidak diketahui saat ia bercerita tentang Cirrus kepada Alina, yaitu detail tentang bagaimana Eva menunjuk Livia untuk menjaga Cirrus dan ruang kerjanya. Livia sangat peduli padanya, dan Cirrus juga memanggilnya kakak perempuan dan sangat menghormatinya. Namun bagi Alina, kata-kata itu jelas merupakan provokasi karena matanya langsung menyipit, terutama saat ia membaca tentang rasa hormat dan kakak perempuan. Terlebih lagi, saat ia membaca tentang sikap main-main Cirrus dan bagaimana ia bersembunyi agar tidak perlu belajar, ia pun berseri-seri. Apakah burung kecil ini, maksudku, Cirrus, benar-benar sehebat itu? Di sisi lain, Lilian terkejut. Dia jelas mendengar tentang Eva dan garis keturunannya yang luar biasa dari Alina. Namun, dia belum pernah bertemu dengannya. Lebih jauh, Eva juga bisa berkultivasi di tempat ini sementara mereka berdua tidak bisa, yang merupakan misteri bagi Lilian, dan Alina selalu merajuk setiap kali dia bertanya tentang hal itu. Jadi, dia berhenti bertanya sama sekali dan fokus pada keterampilan belajar seperti Alina. Namun, setelah membaca surat S, sulit baginya untuk percaya bahwa S memiliki hewan peliharaan yang begitu mengagumkan dan makhluk kecil itu benar-benar setara dengan tetangga jahat mereka. Menurutmu siapa S? Alina mendengus jijik sebelum menatap Cirrus dengan mata berbinar, dia bilang dia tidur di rumah iblis itu sebelumnya, jadi dia tidak bisa menemuiku. Tapi sepertinya dia sudah bangun dan dibawa oleh S dan baru sekarang kembali. Pada saat ini, mata Cirrus sedikit bergetar karena suara-suara itu, dan dia membukanya dengan malas sambil bergumam, Apakah sudah waktunya untuk perjalanan kuliner? Alina dan Lilian saling berpandangan dengan keheranan yang nyata saat mereka mendengar suara Cirrus yang kekanak-kanakan dan manis. Alina tidak dapat menahan senyum lembutnya sambil berlutut dan mencoba mengambil burung kecil itu. Namun seketika, kemalasan di mata Cirrus sirna saat ia merasakan kehadiran sebuah kehadiran asing mendekat dan bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, lenyap sebelum Alina sempat menyentuhnya. Alina dan Lilian terkejut karena bahkan mereka tidak dapat melihat sekilas Cirrus, dan sebelum mereka dapat mencarinya, suara dinginnya terdengar tidak jauh dari posisi mereka. "Siapa kalian?" Cirrus berdiri di depan rumah Eva sambil menatap Alina dan Lilian dengan waspada. Namun, dia tidak menyerang mereka karena dia tahu dia masih berada di sarangnya, dan hanya kakak laki-lakinya yang bisa membantu seseorang masuk ke sana. Selain itu, dia tidak mendeteksi adanya niat jahat dari Alina atau Lilian, dan karena mereka tidak dikurung, mereka seharusnya menjadi teman S. Pada saat ini, suara S yang lucu terdengar di kepala Cirrus. "Berat, itu juga kakak perempuanmu, namanya Alina. Dia sama pentingnya bagiku seperti kakak perempuanmu Eva, jadi dengarkan dia, atau dia tidak kalah menakutkan dari Eva. Sekarang, aku pergi. Aku akan meneleponmu saat kau menemani kakak perempuanmu Alina." Mata Cirrus berbinar-binar karena takjub saat melihat Alina dan tak dapat menahan diri untuk berpikir saat kesadaran itu muncul dalam dirinya, sama menakutkannya dengan Kak Eva. Dia juga secantik Kak Eva, jadi ini berarti semua wanita cantik seperti Kak Eva menakutkan dan penting bagi Kak Eva. Jika S tahu pikiran Cirrus, dia pasti sudah berkeringat sekarang dan segera mengoreksinya untuk menyingkirkan masalah di masa mendatang. Namun sayang, dia tidak bisa.
Di sisi lain, Alina tidak menyadari bahwa Es telah memperkenalkannya kepada Cirus, tersenyum ramah, dan berkata, "Namaku Alina, istri dan kakak perempuan kakak laki-lakimu. Ini Lilian, pembantu dan temanku. Aku sudah banyak mendengar tentangmu dari Es." Lilian terdiam saat Alina menyatakan dirinya sebagai istri Es. Dia benar-benar telah menjadi berani. Cirus sama sekali tidak menganggap Alina menakutkan, tidak seperti Eva, karena dia terlihat sangat lembut. "Namaku Cirus, senang bertemu denganmu, kakak Alina. Lucu sekali. Biarkan aku memelukmu." Alina gembira saat ia segera mendekati Cirus dan menggendongnya. Kali ini, Cirus tidak menolak dan membiarkannya memeluknya dengan tangan lembutnya. Alina membelai bulu halus Cirus dengan penuh kenikmatan karena ia langsung menyukai si kecil itu, dan Cirus pun menikmati sentuhan lembutnya. Lilian pun tak kuasa menahan diri untuk mendekati mereka dengan rasa ingin tahu. Ia belum pernah melihat burung secerdas itu sebelumnya, dan karena burung itu milik Es, ia pastilah luar biasa, sama seperti ruang hidup legendaris ini. "Kamu bilang sesuatu tentang perjalanan kuliner. Tentang apa itu?" Alina tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan nada geli. Mata Cirus berbinar-binar karena kegembiraan saat topik favoritnya saat ini disebutkan, dan ia pun dengan cepat menjawab dengan enteng, "Oh, kakak dan aku sedang dalam perjalanan. Kami menemukan makanan lezat untukku dan akan membakar siapapun yang mencoba menghentikan kami." Alina terkejut karena menurutnya hal itu cukup menarik. "Bisakah kamu ceritakan lebih banyak kepada kakakmu? Aku ingin sekali mendengarnya." "Baiklah." Cirus segera setuju, tetapi tiba-tiba, dia menunjukkan ekspresi penasaran dan bertanya, "Kakak, kamu istri kakak seperti kakak Eva?" Alina mengangguk dengan semburat merah di pipinya, "Iya. Begitu ya. Jadi semua orang secantik kalian adalah istri Big Bro." Cirus melanjutkan dengan sedikit kegembiraan seolah-olah dia akhirnya menemukan jawabannya. Namun, betapa terkejutnya ia saat melihat senyum ramah Alina tiba-tiba menegang, dan tatapan matanya yang hangat memancarkan aura dingin yang aneh. Hal itu membuat si kecil mengira bahwa yang dilihatnya adalah bayangan Eva. Es, yang mengamati dengan penuh semangat, juga terkejut sebelum terkekeh. "Dari sekian banyak hal yang ingin kau katakan, kau hanya harus mengatakan sesuatu seperti itu. Kau menggali kuburmu sendiri, bocah nakal, dan aku tidak akan menyelamatkanmu."